teman-teman, perkenalkan, namaku Anka Tama. Aku mau membacakan sebuah cerita untuk kalian. Cerita ini berasal dari daerah Sumatera Barat dan memiliki pesan moral yang bagus sekali. Judulnya, Hikayat Si Malin Kundang. Dengarkan sampai habis ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Mande Rubayah dan anak semata wayangnya Malin Kundang. Mereka hidup dengan sederhana di tepi pantai air manis. Saat beranjak dewasa, Malin ingin pergi merantau untuk menghidupi ibunya yang semakin tua. Hatinya sedih melihat ibu yang mulai sakit-sakitan harus terus bekerja keras. Awalnya, rencana Malin ditolak oleh ibunya. Selain tak ingin sendirian, ia teringat akan ayah Malin yang pergi merantau dan tak pernah kembali. Tapi tekad Malin rupanya sudah bulat. "Ibu, izinkanlah aku pergi mencari uang supaya kita berdua bisa memiliki kehidupan yang lebih baik," bujuknya. Dengan berat hati, Mande Rubayah memberikan restu pada putra tercintanya untuk menaiki kapal dagang dan menjadi anak buah kapal para pelaut. Itulah terakhir kali ia melihat anaknya. Hingga suatu hari, bertahun-tahun kemudian, Mande Rubayah mendengar kabar bahwa anaknya, Malin, telah menjadi saudagar kaya raya di pulau seberang. Berkat kerja kerasnya, kini Malin adalah orang yang berhasil dan dihormati. Ia bahkan telah menikah dengan seorang putri bangsawan yang cantik sekali. Betapa senangnya hati sang ibu mendengar kesuksesan anaknya itu. Setiap hari ia pergi ke pelabuhan, berharap melihat anaknya pulang. Suatu hari, ia melihat sebuah kapal besar merapat di pelabuhan. Di atasnya tampak sepasang suami istri yang berpakaian mewah. Mande Rubayah memiliki firasat bahwa anak itu adalah Malin. Iya, anaknya yang sudah lama sekali tidak pulang. Ia berlari mendekati pintu kapal. Dan benar saja, saat melihat pria kaya itu dari dekat, ia semakin yakin bahwa itu Malin, anaknya. "Malin, anakku, akhirnya kau pulang, Nak. Tidakkah kau rindu pada ibumu ini?" katanya sembari memeluk Malin. Malin terkejut, tak menyangka ibunya akan menunggu di pelabuhan. Hampir ia membalas pelukan sang ibu. Tapi ia mendengar istrinya bertanya dengan heran. Betulkah perempuan miskin ini adalah ibumu? Jadi kau berbohong padaku saat berkata ibumu adalah seorang bangsawan sepertiku." Raut jijik tampak terlihat jelas di wajah istri Malin saat melihat pakaian kumal Mande Rubayah. Tentu saja dia bukan ibuku." Malin mendorong ibunya hingga hampir terjatuh ke tanah. "Dasar wanita gila, mana mungkin ibuku tua dan kotor sepertimu?" ujar Malin sembari membawa istrinya menjauh. Ibu Malin mengikuti mereka sambil terus memanggil, "Malin, anakku, ini ibu. Ibu rindu padamu, Nak." Malin hanya memalingkan wajah sedikit saja kepada ibunya. "Ibu salah orang," katanya cepat-cepat. "Saya sudah pasti bukan anak ibu." Ia pun bergegas pergi bersama istrinya. Ibu Malin menangis sedih. Hatinya sangat terluka mendengar penolakan Malin. "Kalau benar kau anakku," katanya, "dan kau tak mengakui aku ibumu, biarlah kau dikutuk menjadi batu. Karena
takut bertemu dengan ibunya lagi, Malin cepat-cepat menyuruh anak buahnya segera menyiapkan kapal untuk segera berlayar pergi dari pantai air manis. Namun tak lama setelah kapal berlayar, langit berubah mendung, angin bertiup kencang, dan ombak begitu tinggi. Badai yang ganas menyerang kapal Malin. Kapal megah itu hancur dan seluruh penumpangnya tenggelam. Nyawa Malin pun tak dapat diselamatkan. Tubuhnya terbawa ombak hingga ke pantai dan perlahan-lahan mengeras menjadi batu. Persis seperti doa ibunya. Nah, teman-teman, ingat ya, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua dan menjadi anak yang durhaka. Ingatlah selalu akan jasa-jasa mereka dan sayangilah mereka sepanjang hidupmu.